Kemudian kitab yang kelima yang menyebutkan bahwa makan-makan di rumah kematian atau tahlilan itu adalah perbuatan yang bid'ah, itu disebutkan di dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Di sini disebutkan wa minal bid'il makruhati ma yuf'alu al-ana min dzabhi dzabaihi 'inda khurujil maiti min al-baiti aw 'inda al-qabri aw i'dadi at-ta'ami liman yajtami'u li ta'ziyati wa taqdimuhu lahum. Sebenarnya ini panjang, kami ringkas saja. Artinya, dari sebagian bid'ah yang dibenci. Nah, ini disebutkan juga dari sebagian bid'ah yang dibenci ialah pekerjaan yang dikerjakan di zaman sekarang dengan menyembelih sesembelihan ketika mayit dikeluarkan dari rumah duka atau mayit dikubur dan menyediakan makanan bagi orang-orang yang datang untuk takziah dan menyuguhkannya seperti dalam pesta dan pertemuan kegembiraan. Kalau diambil dari harta ahli waris yang kurang dari derajat balik, maka itu hukumnya haram. Jadi pernyataan di dalam kitab Madzhabul Arba'ah itu hampir sama dengan di dalam kitab Kau denganku hitar, dengarkanlah. Ternyata Anda salah alamat, Anda blunder. Bahkan ini memberikan satu tanwir atau pencerahan daripada hadis tersebut bahwa satu bid'ah itu ada pembagian bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah. Jadi seperti itu Pak ya. Dan kemudian yang kedua yang namanya makruh itu ketika tidak ada di antaranya yang menjadi ilat agar tidak terdapat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sesuatu yang saya anggap aneh ketika kelompok yang bermanhaj salaf atau salafi yang paling tren dengan kajian sunnah, saya anggap aneh ketika membacakan kitab karya para ulama, kitab Al-Fiqhu Alal Madzahib Al-Arba'ah. Kemudian kitab yang kelima yang menyebutkan bahwa makan-makan di rumah kematian atau tahlilan itu adalah perbuatan yang bid'ah, itu disebutkan di dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Di sini disebutkan wa minal bid'il makruhati ma yuf'alu al-ana min dzabhi dzabaihi 'inda khurujil maiti min al-baiti aw 'inda al-qabri aw i'dadi at-ta'ami liman yajtami'u li ta'ziyati wa taqdimuhu lahum. Sebenarnya ini panjang, kami ringkas saja. Artinya, dari sebagian bid'ah yang dibenci. Nah, ini disebutkan juga dari sebagian bid'ah yang dibenci ialah pekerjaan yang dikerjakan di zaman sekarang dengan menyembelih sesembelihan ketika mayit dikeluarkan dari rumah duka atau mayit dikubur dan menyediakan makanan bagi orang-orang yang datang untuk takziah dan menyuguhkannya seperti dalam pesta dan pertemuan kegembiraan. Kalau diambil dari harta ahli waris yang kurang dari derajat balik, maka itu hukumnya haram. Jadi pernyataan di dalam kitab Madzhabul Arba'ah itu hampir sama dengan di dalam kitab. Tiada lain dan tiada bukan tujuannya untuk sebagai bentuk penguat dalil mereka tentang masalah kullu bid'atin dhalalah. Tapi mereka itu tidak sadar, atau orang ini tidak sadar ketika memahami apa yang telah disampaikan. Ya mungkin tidak begitu paham secara utuh, karena mereka itu ketika memposisikan hujah dengan hadis secara lahiriah dan kemudian pindah kepada konteks kitab para ulama sebagai bentuk taukid penguat, karena mereka tidak mau dikatakan punya dalil cuman satu, kullu bid'atin dhalalah. Lah mengapa demikian? Mari kita buktikan. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi adalah wa minal bid'ah al makruhah dalam kitab Al-Fiqhu Alal Madzahib Al-Arba'ah, dan kemudian wa hurrima atau wa haruma. Berarti ada dua opsi. Opsi satu adalah bid'ah yang makruh, dan kemudian opsi yang kedua adalah bid'ah muharramah, bid'ah yang dimakruhkan, bid'ah yang diharamkan. Apa yang telah disampaikan Ustadz tadi itu perlu kita jelaskan secara utuh bagaimana secara tahqiq kita memahami agar tidak menjadi salah paham atau salah fikir pun, karena mereka itu seringkali salah fikir. Saya bacakan dan mari kita koneksikan dengan apa yang disampaikan oleh kalangan yang bermanhaj salaf ini. Jadi kalau kita spesifik atau kita fokus kepada kitab Al-Fiqhu Alal Madzahibil Arba'ah, sebagaimana pengantar tadi, ada dua hal, makruh dan muharramah. Bukan berarti Anda menganggap sesuatu itu bid'ah itu sesat. Wah, ini menjadi blunder ya. Tujuannya ingin menguatkan redaksi hadis kullu bid'atin dhalalah,
mengungkapkan kitab fikhu atau al-fikhu alal mazahib al-arba'ah ternyata bukan menguatkan, akan tetapi malah menjadi blunder atau membongkar apa yang dimaksud dalam hadis itu. Karena satu hal, mereka itu tidak mau membagi bid'ah, karena yang namanya bid'ah itu pasti dolalah, begitu Pak ya. Jadi salah fikir, minim dalil, dan kemudian mengungkapkan dalil para ulama salah alamat. Wa minal bid'ah al makruhah, ini redaksinya ya, redaksi dalam kitab al-fiqhu alal madzahib al arba'ah. Wa minal bid'ai al makruhati ma yuf'alu al-an min dzabhi dzabaihi inda khurujil mayyit. Termasuk dari bid'ah yang dibenci kata mereka, tapi dibenci itu bukan berarti ketika dilakukan itu mendapatkan dosa, tidak. Ketika dilakukan itu yang namanya makruh itu adalah layak samu fa'iluhu, bukan dibenci langsung haram. Mayuf alu al-an min dzabhi dzabaihi inda khurujil mayyiti minal baiti au indal qabri. Jadi sesuatu yang menjadi tradisi, menyembelih hewan di saat keluarnya mayit dari rumah, atau indal qabri ya, atau indal qabri di sanding kuburan, wa i'dadit ta'ami ya, wa i'dadit ta'ami liman yajtami'u li ta'ziyati, dan kemudian juga menyiapkan makanan bagi orang yang bertakziah, wa taqdimuhu lahum kama yuf'alu dzalika fil afrahi wa mahafilis sururi, wa idza kana fil warasati qasirun an darajatil bulu hurrimah atau harumah i'dadut ta'ami wa taqdimuhu. Ini ada dua hal opsi. Satu, bahwa tradisi untuk menyediakan makanan atau dzabhud dzabaih atau menyembelih hewan memang diperuntukkan untuk mayat ya. Itu termasuk daripada minal bid'ah al makruhah. Atau kata mereka ini adalah bid'ah yang dibenci. Dibenci itu menurut mereka itu sudah melanggar dari syariat, padahal tidak mendapatkan dosa ketika dilakukan, cuman ketika meninggalkan adalah wa yusabu fa'ilu. Kalau kita berbicara redaksi, belum kita bicara kepada kontekstual atau fakta yang terjadi di masyarakat. Kenapa menyediakan makanan itu ya, ada kadangkala itu dibantu oleh jironu ahlil mayit, tetangga atau teman-teman, itu beda hukumnya nanti. Jadi hukumnya makruh, makruh, dibenci katanya. Tapi yang maksud dibenci itu bukan haram Pak, bukan sesat. Jadi seperti itu. Kalau Anda paham konteks daripada al-ahkam syariah. Dan kemudian jika ada dari ahli waris itu ada seorang anak yang belum sampai derajatul baligh, belum sampai baligh, maka bagaimana hukumnya untuk dzabhud dzabai, i'dadut ta'am wa taqdimut ta'am li ta'ziyah atau dan sebagainya? Itu bagaimana konsep hukumnya untuk menyediakan makanan tapi dari ahli waris itu ada anak kecil yang belum baligh? Hurrima i'dadut ta'am wa taqdimuhu, atau harumah, diharamkan atau haram untuk menyediakan. Lah, posisi hukumnya itu Pak. Kalau kita berbicara tentang masalah fikih madzahib al-arba'ah. Jadi seperti itu Pak ya. Secara tidak langsung ketika Anda sepakat dengan dalil ini sebagai bentuk taukid, ternyata Anda salah alamat, Anda blunder. Bahkan ini memberikan satu tanwir atau pencerahan daripada hadis tersebut, bahwa satu bid'ah itu ada pembagian bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah. Jadi seperti itu Pak ya. Dan kemudian yang kedua, yang namanya makruh itu ketika tidak ada di antaranya yang menjadi ilat agar tidak terdapat hukum haram, jika di situ terhindar dari anak kecil yang belum baligh. Ketika ada anak kecil yang statusnya ahli waris yang tidak baligh, maka hukumnya haram. Kan seperti itu Pak ya, kalau kita berbicara tentang redaksi dalam kitab fikih madzahib al-arba'ah. Jadi inilah kecerobohan, kalau saya anggap kecerobohan dan tidak teliti bagaimana memahami redaksi kajian kitab. Apa yang disampaikan para ulama min haitsu dilalatil alfat fil hadis, dan juga min haitsu dilalatil alfat fil fikhi, dan juga yang lain.
Karena kita itu butuh secara kajian yang seperti ini di dalam meretaskan semua amaliyah yang terjadi di kalangan masyarakat. Moro-moro Anda mengatakan amaliyah aswajo itu bid'ah dan sesat. Wah, ini kan satu hal yang kejanggalan bagi saya, bagi Ustadz ini ya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.